Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Nugraha. Saya di sini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Nadia Rosita, Niluh Wartini, Lia Monika, dan Raihan Apriansyah. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pemilihan yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda, di mana karakteristik pasar dipengaruhi oleh gaya hidup serta letak geografis konsumen, yang mengakibatkan perbedaannya kebutuhan serta keinginan dari pelanggan. Selanjutnya ada jenis segmentasi pasar. Strategi segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu segmentasi demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan yang lainnya. Jenis segmentasi demografis sering diterapkan di perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya, segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal dan calon konsumen. Jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda, tergantung pada cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya. Yang ketiga, segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana tingkah laku dari seorang konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Yang keempat, segmentasi psikografis. Sedikit berbeda dengan ketiga jenis yang telah disebutkan, segmentasi psikografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggan. Biasanya, proses penyesuaian segmentasi ini sedikit lebih rumit karena Anda perlu tahu persis mengenai selera sasaran pasar. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, sasaran pasar agar lebih jelas. Yang kedua, perkembangan bisnis. Yang ketiga, strategi komunikasi lebih efektif. Cara menentukan segmentasi pasar. Namun, bagaimana cara Anda menentukan segmentasi bagi bisnis yang dijalankan? Berikut beberapa langkah yang diambil. Pengumpulan dan analisis data. Langkah pertama adalah dengan melakukan pengumpulan dan analisis data. Berbagai cara yang bisa Anda pilih dalam melakukan survei terhadap calon konsumen. Dua di antaranya adalah dengan menyebarkan kuesioner atau mengadakan focus group discussion. Seleksi dan penyusunan. Kemudian, dalam tahap ini, Anda bisa melakukan pengelompokan hasil yang didapatkan, baik dari kuesioner maupun diskusi. Penyaringan hasil yang bisa dilakukan dalam tahap seleksi dan penyusunan. Selanjutnya, contoh segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang kedua, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya, jasa fotografi akan laku saat musim wisuda, penjual baju, dan lain-lain. Yang ketiga, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, kamu dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen. Ada yang mampu dengan membeli harga yang tinggi dan ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Yang keempat, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Yang kelima, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Terakhir, segmentasi sosial budaya. Segmentasi sosial budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma, masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas.
Sekian presentasi kelompok dari kami. Jika ada kesalahan kata dan penulisan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.